Apa aja yang bakal ada nih di DC-nya James Gunn? Lu mau lihat apa nih di film Supergirl? Mau tambahin logo aja. Iya. Kan karena dia meleleh gitu kan, Makanya. akan dibikin kayak the gross, Kinda like kayak the substance gitu kan. the thing. Gitu. Brandon Sklenar lagi rame banget karena ada foto dia, he's like Jack, badannya jadi gitu kan. Harapan gua untuk Wonder Woman Ya. acting. Kalau no. Alright, ini Superman is hope, Batman is fear, Diana is like a heart. Man. Let's go. DC ini aja nih apaan, coba lihat kayak file apa coba laporan iya. Laporan Task Force X. Sierra Reflect punya. Iya, ini member barunya siapa ya nih? Briefing. We got Peacemaker. Apa nih, Savant, The Weasel? What? The Weasel, iya. The Weasel? Creature Commandos Who ya. is this? Javelin? TDK siapa nih? TDK siapa ya? Nathan Fillion yang tangan bisa copot itu. Iya TDK namanya. Anjir. Oke guys, selamat datang lagi di The Time Skip Podcast. Bersama di sini gua Diva dan Evan. Kita bakal skip intro, tapi yang pasti kita tidak akan pernah skip Detective Comics. Batman banget ya. Kan DC kan Detective Comics. Tahu gak sih? Oh iya DC Detective Comics ya. Kayaknya sih. Nggak tahu gue juga. Kan kayak Detective Comics gitu. Ya pastinya di episode kali ini kita bakal bahas seputar DCU. Iya. Ya kan, project apa aja yang bakal ada nih di DC-nya James Gunn, versi James Gunn ini. Ya banyak banget yang paling nggak udah di announce ya. Ya, udah di-announce, udah dari James sendiri dikasih update segala macam. Dan mungkin kita bakal start dari yang baru keluar nih, baru-baru ini. Ya. Apalagi kalau bukan Peacemaker season 2. Ya, itu dia. Jadi kita pas video ini kita rekam udah tayang episode 1-nya. Ya. Episode 2-nya belum. Kita belum nonton. Jadi kita bakal bahas Peacemaker season 2. Terus ya mungkin beberapa project yang sudah confirm seperti Supergirl, Lanterns, Clayface. Kalau nggak salah itu juga yang udah di-confirm bakal ada. Terus nextnya kita bakal bahas juga beberapa project dari DCU yang mungkin baru rumor tapi ada yang sedang in development. Iya. Ya, jadi kita bakal bahas juga itu. Dan ya, we'll see. Kita bakal kasih pendapat kita juga dari setiap projectnya. Let's go. Oke, mungkin dari awal timeline update ya. Peacemaker season 2. Oke. Lu udah nonton ya? Ya. Season 2-nya episode 1 ya? Udah. What do you think? Mungkin kita bahas yang paling obvious dulu gak? Iya. Ya. Di Peacemaker season 2 kan pertanyaan kita di awal tuh kayak apakah Peacemaker berada di dalam dunianya Extended Universe. iya, Snyderverse. dunianya Snyderverse benar atau dunia James Gunn gitu. Karena yang season 1 kan ya itu kan lanjutannya yang Suicide Squad segala macem. Iya. Dan di akhir ada Justice League gitu kan. Jadi kayak apakah bakal pindah dunia? Guys, Nope. Lupain semua teori-teori itu. Gue pas nonton benar-benar baru play. Oke, recap dulu kan. You know what? I just see the recap. With season 1-nya lumayan lama. Gue lihat dulu season 1-nya. Recapnya. Dan di ujung kayak oh ini dia pas dia nyelamatin si ceweknya itu kan. Iya. Dateng lah. Wait, Justice Gang? Justice. Tak dulu. Dan udah. Is that Guy Gardner? Guy Gardner Is that ada Supergirl? Is that Supergirl? Makanya men. Dan abis itu ya udah like nothing happen. Dan ini kayak ada dialog tambahin kayak si Peacemaker juga kayak nge-reference Green Lantern. Di quote yang dia Dia bilang apa? Original show-nya kan kayak nge-joke tentang Aquaman. Aquaman benar. Kayak apa? Yang dia bilang kayak gue dulu suka muntah gitu loh. Iya. Kayak ditambahin kayak gue pernah naik karpet Green Lantern atau apa. Iya. Gue muntah. Sama terus maksud gue kayak bener-bener ya udah jadi karena gini masalahnya di season 1 kenapa kita berteori gitu-gitu kan. Karena cuman scene itu doang sebenarnya. Iya. Scene ada Justice League itu kan yang bikin confirm bahwa mereka di dunia Snyderverse. Dan yang di sini mereka lakukan cuma benar-benar ganti recapnya. Iya. That's it. Let's move on. Ya udah anggap aja emang di dunia itu udah forget about it. Iya. Pokoknya yang gue sebut itu masuk. Kalau enggak ya enggak. Iya makanya apa sih sebutannya? Retcon ya. Retcon bener. Terus kan walaupun masih ada pertanyaan ya kalau dari gue ya. Maksudnya kan Peacemaker sebelum seri itu The Suicide Squad. Peacemaker kan emang ngebunuh
si Rick Flag. Iya, dia emang ngebunuh Rick Flag gitu. Jadi itu kan berarti canon juga gitu kan. Iya, dan di show-nya juga di-mention ada beberapa orang yang kabur dari Valerie. Itu kan abis Suicide Squad juga. Iya, dan makanya. even kayak insiden Starro juga masih di-mention di Peacemaker. Di Peacemaker iya, berarti sebenarnya sih gue nangkepnya kayak pokoknya yang dibikin James kan ya udah itu canon. Iya, masih masuk gitu kan. Dan ya who knows. Berarti udah pokoknya Peacemaker ada di dunia James Gunn aja, udah nggak usah dipikirin lagi, langsung aja lanjutin gitu. Maybe not yang Suicide Squad yang Will Smith, tapi ya udah yang James Gunn aja guys, dah dari situ. Dah lanjut. Ya, tapi what do you think about Peacemaker season 2? It's okay. It's okay. Maksudnya it's a good start lah. Good start. Masih terlalu it's too early. Iya, it's too early untuk ngasih udah nilai sih. Kelihatannya sih bakal jauh lebih out there sih ini. Karena ini akan masuk kayak parallel universe gitu kan. Kita udah tahu sih arahnya. Ini mungkin yang belum nonton ya spoiler ya, tapi di episode 1 itu Peacemaker ketemu sama versi dia di dunia lain atau dimensi lain gitu. And di akhir episode dia berhasil atau nggak berhasil sih, dia lagi berantem dan ngebunuh nggak sengaja self defense ngebunuh Peacemaker yang lain, dan itu udah ketebak sih mungkin dia bakal tinggal di situ, tinggal di dunia yang life, baik, dunia masih ada adiknya segala, ada kakaknya dong, kakaknya sama bapaknya gitu kan. Tapi banyak setup juga sih, kayak kita lihat kayak Waller dimension lagi ada congressional hearing atau apa, karena kan dia kayak ditangkap gitu di akhir season 1. Iya. Terus ada mention kayak Arkham Dimension di sini. Iya, benar. Arkham Dimension yang sebelum si Peacemaker audisi kan ada kayak cewek keluar. Itu musuh Batman. Siapa sih? White Rabbit. Oh iya. Sumpah gue jujur nggak tahu. Oke. Iya, dan itu buat gue that's my favorite scene sih, pas Peacemaker kayak audisi buat masuk ke Justice Gang. Ada si Guy Gardner di situ. Terus Hawkgirl. Sama satu lagi siapa? Maxwell Lord, iya. Terus kayak komedi mereka sama Peacemaker masuk banget sih. Iya. Kayak Guy Gardner yang asal ngomong segala macem. Kayak ngeprank lagi dia yang bikin yang ngasih nyuruh Eviga-nya untuk nge-sabotage mic-nya si mereka. Iya. itu aduh kocak banget kayak. Jadi bentar. Can you hear us now? Yes. How about now? Yes. God damn it, how long has this been? Pantesan yang sebelumnya keluar nangis gitu. How many times did she hear me say her camel toe is showing? Itu doang sih yang gue pengen bahas, nge-confirm adanya Justice Gang aja sih. Iya. Iya kan? Dan the bigger kayak DCU. Dan nggak tahu ya, gue nangkep kayak misalnya James Gunn itu dari sini ya, dari yang apa yang dia lakukan di Peacemaker bener-bener kayak don't overthink it gitu loh, kayak nggak usah overthink. Oh ini pindah dunia, ini apa? Karena dia emang benar-benar fokus. Ya udah nih ceritanya, misalnya Peacemaker, udah ceritanya Peacemaker aja gitu. Ya udah nih pokoknya di dunia yang sama lah, udahlah. Kita fokus ke ceritanya. Nggak usah terlalu skitso dulu kayak di sini ini ntar. Iya makanya. Just enjoy its own show. Itu yang gue langsung tangkep sih pas ngelihat anjing Justice Gang ada, terus udah selesai. So far berarti di DCU ini teman-teman ya, pokoknya DCU so far berarti Peacemaker, Creature Commandos, dan film pertama pastinya Superman gitu. Jadi itu yang udah canon, dan untuk DCU itu yang gue denger phase 1-nya itu adalah Gods and Monster kan judulnya kan. Gitu. Jadi ini sih so far. Sama Suicide Squad. Itu juga kadang-kadang itu kayak diambil. Iya. Yang penting lah untuk berhubungan sama Peacemaker aja sih gitu kan. So far itu, dan jujur personally buat gue it's good man. Gak ada satu show atau film dari ketiga ini yang menurut gue off atau kurang gitu, itu nggak ada sih buat gue suka semuanya. Dari Creature Commandos, Peacemaker pastinya, dan Superman. Oke, kita ngomongin DCU dikit ya. Gue juga ngelihatnya James Gunn itu bilang dia nggak kayak pengen kayak Marvel gitu. Maksudnya di mana nanti ujungnya nih phase 1 apa misalnya bakal ketemu ini digabungin. Gitu. Iya. Misalnya Marvel kan ini dilakukan MCU tujuannya Avenger, abis itu Thanos gitu kan ibaratnya. Kalau di sini James Gunn tuh setahu gue dia nggak ingin seperti itu. Ngelok ke sesuatu itulah. Emang sengaja nggak dibikin jelas gitu. Kenapa? Karena dia emang pengen memperkuat di setiap projectnya gitu, tanpa harus mikirin
Oh apa ya selanjutnya gitu dia kan. mikirin kayak standalone story-nya gitu. Ceritanya dulu. Mungkin itu alasan yang kayak kita pernah bahas kayak yang kayak misalnya Superman post credit scene-nya. Itu nggak ada hubungannya sama selanjutnya, literally ya udah just for fun aja. Dan kalau ngomongin post credit itu dia juga nggak mau ngelok penulis ke depannya untuk gue mesti nge-wrap up cerita yang di setup di film ini. Dia nggak mau kayak ngunci. Iya. Writer ke depannya. Jujur ya gue fine aja. Tapi gue juga agak mesti adaptasi jujur aja gue ya. Karena gue terbiasa sama MCU kan sebelumnya. MCU kan ya that's what we get and that's what makes MCU good. Itu karena kejelasan itu gitu kan. Apalagi ya terutama sampai Endgame lah. Nah di DCU kan kita punya ekspektasi, paling gak gue punya ekspektasi itu bahwa apa nih tujuannya kemana nih, gue pengen kesini gitu kan, Justice League kita apa gitu. Wah tapi nggak ada gitu, nggak bisa gitu, harus benar-benar ya udah kita tunggu per project. So James tuh lebih kayak milih project itu kalau orang ada pitch bagus atau ada kayak menarik dia akan ceritanya ya. Dia akan baru dia bikin filmnya. Jadi bukan kayak ntar ada film Cyborg, ntar ada film super apa? Iya Wonder Woman terus kayak di set atau ntar lama jadi Justice League. Iya ternyata enggak guys. I mean let them cook. So far they are cooking, jadi ya. Okay, trust in James Gunn. Okay. Trust you man, let's go. semua penulis. Oke, mungkin langsung ke per project ya kita bahas DCU. Oke, let's go. Rumors dan yang sudah di-confirm benar. Yang paling jelasnya kita lihat di endingnya Superman gitu, kehadirannya Supergirl. Ada ya kehadiran Supergirl. Jadi the next film dari DCU itu tahun depan Juni 2026 kalau ininya ya release date-nya yang ditargetin itu adalah Supergirl. Dan sekarang sudah masuk ke post production, jadi udah selesai syuting segala macam. Kita syuting di awal tahun ini. Si siapa yang main? Millie Alcock. Sebagai Supergirl itu. Really good casting. Good casting ya. Ya, gue sih excited aja untuk Supergirl. Nah, untuk ceritanya Supergirl gimana nih? Ini direct adaptation itu kan? Woman of Tomorrow ya. Jadi yang sebutannya apa sih? Adaptasi ya. Itu dari komik namanya Supergirl Woman of Tomorrow. Iya kan? Dan gue sih jujur belum baca. Lu deh. Lu belum juga. Iya, dan yang gue tahu emang Supergirl-nya ini dia berada di planet lain gitu kan. Planet yang dimana planet itu matahari merah ya. Jadi Supergirl di ulang tahun ke-21 dia mau kayak petualangan lah. Dia ke planet-planet yang ada bintang merah. Iya. Biar Red Sun nggak ada kekuatan. Biar dia nggak punya kekuatan. Just partying man. Tapi justru ada sisi kayak sedih juga karena Supergirl di sini rada-rada ngeproses dia punya PTSD dari Krypton. Pas Krypton hancur kan dia udah gede. Iya benar. Dia ingat, she saw the thing. Iya, dia ngelihat dunianya meledak. Iya, make sense sih makanya dia ke planet lain. Iya, makanya dia she's drunk. Karena mungkin dia ingin keluar dari trauma itu kan, ngelihat literally planetnya hancur segala macam. Iya, itu dia beda sih, dia menghadapi sesuatu yang beda sama Superman gitu ya. Cause like dia benar-benar ngelihat planetnya hancur, keluarganya mati gitu kan. Oke. Yang gue suka dari film Supergirl ini bener-bener ini cerita Supergirl sendiri, dunianya sendiri, dan dengan karakter-karakter baru juga. Dengan karakter-karakter baru yang untuk cerita ini self-contained sendiri gitu. Itu yang gue suka sih. Jadi lu nggak akan expect ada Superman atau berhubungan sama Justice League atau apa gitu ya. Nggak ada, bener-bener Supergirl. Cerita dia sendiri menghadapi planet yang again ini juga bukan planet yang mainstream ya. Kayak ini ada karakter si ini enggak literally just Tanagar atau Mars. Iya. Enggak literally ya udah ini planet untuk khusus cerita ini gitu. Jadi mungkin karakter yang kita familiar atau tahu itu cuma Supergirl doang, sisanya new karakter. Again, itu yang menurut gue James Gunn bakal bisa shine atau apa gitu itu di saat karakter-karakternya nggak ada yang tahu unknown karakter. Cuma tambahin Lobo aja. So you lu expect kayak Lobo? Iya. Really? Soalnya it makes sense untuk dia muncul di sini. Make sense bener karena space. Planet lain. Dan ini juga ngintroduce sisi space-nya DC juga. Iya. Oh iya benar. Iya, terus kemungkinan di film ini juga bakal tetap ada Krypto. Karena yang kita lihat di terakhir kan dia ngambil anjingnya Supergirl. Iya sih. We see more of Krypto di situ. Iya. Tapi baik lagi kalau misalnya
di film Supergirl ada Lobo. Wah, itu udah gua I'm in, bro. Apalagi Lobo, menurut lu Lobo siapa yang main? Apa gue perlu nanya? Rumornya sih Jason Momoa itu kayak it's like come on, itu udah kayak Andrew Garfield nongol di No Way Home, orang pada bilang no. Hah, kenapa no? Nggak sih, Andrew sendiri pada bilang kayak no, I'm not in the movie. Oh iya, oke kita kalau gitu kita lihat kalau ada interview siapa namanya Jason Momoa, dia bakal gimana, let's see, kita bakal baca. Karena siapa lagi, men? Iya, makanya dia Jason Momoa udah Lobo. Dia kayak udah hype banget. Dan dia mau, He's literally self-branding himself. Iya, sebagai Lobo, jauh dari entah kapan gua tahu. Dia udah lupa katanya sih. Self-proclaim enggak? Pas self-proclaim dia kayak udah nge-manifest manifestation. Manifest dirinya untuk jadi Lobo. Iya. Lu mau lihat apa nih di film Supergirl? What do you want to see? Ekspektasinya sih ini kayak space opera gitu kan, ekspektasi gue. Oke. Kayak define space opera. Dari cover komik yang gue liat tuh dia kayak pakai baju pirate gitu kan. Iya di Woman of Tomorrow kan. Iya. Iya makanya. Kayak petualangan kayak Space One Piece kan. Asli. Ekspektasi gue. Enggak kayak film yang Disney apa? Gue jadi ingat itu. Caribbean. Bukan anjir. Apaan? Treasure Planet enggak ya? Bukan Atlantis. Bukan dong, Atlantis literally. Bukan ada film Disney juga. Ya tahu, bukan Atlantis dalam laut dong. Treasure Planet benar. Gue gambarannya ini sih. Buat yang belum tahu Supergirl Woman of Tomorrow, coba cek. Itu benar-benarnya kayak pirate space gitu. Jadi menarik banget tuh kalau emang James Gunn literally ngambil dari situ. Ya, I wanna see it. Tapi gue lebih penasaran kayak sisi visualnya sih. Iya. Kan kayak di space, is it gonna be full CGI? Kayak berapa banyak? Iya, dan James Gunn juga seneng praktikal juga kan sebenarnya secara kostum gitu-gitu. Sound stage beneran. Terus kalau yang dari gua lihat komiknya yang Woman of Tomorrow lumayan gore dan bloody. So itu gue juga pengen lihat itu sih di film ini. Karena kan James Gunn sendiri bilang bahwa ya itu benar-benar dia pengen filmnya stand alone. Kalau misalnya ini gore, ya gore udah. Iya. Iya kan? Apa ada lagi? Sebelum lanjut. Udah sih gitu ya. Cool stuff. Oke. Another confirmed project dari DCU itu ada Lanterns, ya, sebuah seri mengenai pasti karakter Green Lanterns, dan di sini ada 2 Green Lanterns yang bakal dihadirkan, itu Green Lanterns-nya John Stewart dan Hal Jordan ya, yang kita lihat dan udah ada kayak fotonya gitu. Ya, udah ada foto mereka on set kelihatannya. Gue nggak tahu juga. Oh, tapi kemungkinan ini keluar early 2026, masih kemungkinan. Jadi mungkin lebih dulu tuh. Dan menariknya untuk yang Lanterns ini, selain mereka itu bakal fokus karakternya mainly di John Stewart dibandingkan Hal Jordan. Tapi selain itu lebih kayak mereka di bumi gitu loh. Ya. Bukan yang kayak Space Green Lantern. 2 karakternya lagi di bumi gitu-gitu, dan temanya tuh apa ya? Kalau nggak salah tuh ada yang bilang kayak true crime gitu-gitu loh, kayak ini grounded banget. Iya, misteri gitu. Ya, which is menurut gua, oke, pertama-tama positifnya dulu ya, pro-nya dulu ya. Menurut gua unik sih, menarik banget gitu, karena kita tahu ya namanya Green Lantern it's space thing. Pokoknya yang luar angkasa DC tuh didominasi sama lanterns tuh kuat banget gitu kan. Dunia lanterns gitu. Nah, cuma di sini mereka ngambil sesuatu yang di luar sana dari space, para Green Lantern ini, dan ditaruh di situasi yang mungkin ya sangat membumi gitu. Ada true crimes, ada apa yang mereka pengen coba solve. Ya secara writing menurut gue ya menarik di situ sih. Apakah mungkin kayak Man in Black gitu tipenya, kayak ada alien-alien yang tersembunyi di kota apa gitu. Di DC, di komik, bumi itu kayak the center of the universe kan. Oke. All the bad things happen on Earth. Iya itu biasa sih. Iya. Jadi mungkin nih yang akan nge-set up the big kayak event di masa depan. Who knows? Musuhnya Green Lantern yang bumi apa misalnya? Iya, Earth villain. Yang gue tahu cuman his wife. Carol Ferris, Star Sapphire, I don't know. Yeah, see, it's from space. Oke, terus ada itu. Apa? Tapi udah technically udah di adapt di yang film Ryan Reynolds yang otaknya gede. Oh iya, siapa tuh? Hector Hammond. Iya benar. Ya, John Stewart bakal dimainin oleh Aaron Pierre.
Terus Hal Jordan-nya si Kyle Chandler, which is Hal Jordan itu bakal versi yang dia lebih tua ya. Berarti dia udah senior, udah veteran. Menurut lu gimana fokus di Jon Stewart, mereka tanpa memperkenalkan Hal Jordan dari awal? Menurut gue enggak sih, kayak maksudnya menurut gue mereka akan mengintroduce Hal dan John at the same time lah. Iya, apalagi ini seri ya, seri soalnya. Jadi ada waktu untuk benar-benar. Jadi nggak ada kayak the main Green Lantern menurut gue. Oh tapi dikonfirm sih, maksudnya mereka fokusnya dia kan si akan Jon John, Stewart. kan, tapi dia kan si Hal kan akan jadi mentornya. Good. Okay. Hal is the most boring Green Lantern ever. Konstruknya paling basic, dia cuma ngandelin willpower kuat doang, nggak kreatif. Hal Jordan paling basic. Lu least favorite Green Lantern? Nggak least favorite. Kayak it's the most boring man. Ini kayak template sebelum lu bikin karakternya jadi gitu loh. Masih tanpa di kostum ya? Tanpa di kostum gitu. Customized ya template-nya nih. Kayak udah default. Ya, tapi mungkin mudah-mudahan versi yang tuanya ini lebih menarik kali ya. Ada beda nih, ini kan beda. Iya. We'll see. Itu tergantung writingnya sih. Iya benar. Bukan gue berarti gue benci Hal Jordan, tapi kayak come on. Jon Stewart kan dia mantan marinir, dia arsitek, kayak kontraknya lebih dari apa? Karena dia arsitek lebih ngerti lah dia bikin hal-hal. Lu terdengar dari lu bilang gak benci, lu terdengar benci sih. Iya. Gue ngerant dikit sih. Oke, udah sih Lanterns itu gue cuman kayak baru banget konsepnya, benar-benar kayak out of the box banget buat gue. True crime gitu-gitu dan Lanterns kayak ya itu menarik sih. Itu dia Lanterns. Selanjutnya ada Clayface. Ini juga udah dikonfirm nih. Clayface ya? Iya, ini udah dikonfirm dan untuk Clayface ini kalau nggak salah dia itu udah masuk pre-production. Jadi bisa dibilang secara entah screenplay-nya atau skripnya itu udah ada gitu ya, ditulis gitu, dan ya masuk pre-production. Ini udah dikonfirm oleh James Gunn. Tahun depan September rilisnya. Dan untuk Clayface ini menariknya, ini jauh beda dengan yang udah kita lihat sebelumnya gitu, Superman dan sebagainya. Ini bisa dibilang genrenya itu masuk ke horor, mungkin thriller juga gitu. Dan gua kagetnya it's Clayface, maksudnya karakter Clayface dijadiin film sendiri gitu. Film standalone. Iya, dan alasan James Gunn kenapa akhirnya memutuskan untuk ada Clayface itu karena setelah dia baca skripnya yang udah ditulis, itu gara-gara itu dia udah langsung sold. Oke, ini menarik nih gitu. Ini gue jujur gak tahu ya. Menarik banget sih. Menarik banget ya, iya. Apalagi kalau style-nya kayak film-film horor zaman dulu gitu. Pitch itu kan kayak body horror gitu kan. Iya. Clayface kan karena dia meleleh-meleleh gitu kan, akan dibikin kayak detail. makanya akan diangkat tuh aspek kayak the gross. Kinda like kayak the substance gitu kan, the thing kayak dia kulitnya meleleh dan lama-lama kan dia juga ceritanya Clayface kan dia lama-lama kayak ada identity crisis gitu. Iya. Gara-gara gonta-ganti muka terus. Iya. Aduh, horor Pak. Oh, horor lagi. Dan ini juga ditulis sama Mike Flanagan, penulis Gerald's Game. Entah mungkin tadi dia masih normal terus kayak berubah atau apa. Ini juga dia kan aktor kan. Oh iya ya, karakternya. Si Basil Karlo kan aktor. Jadi Clayface tuh karena tadinya pengen biar bisa meranin shape shift ke karakternya langsung gitu. Lama-lama kan kayak nggak bisa kontrol. Iya, berarti bisa psychological thriller horror juga sih sebenarnya. Makanya. Waduh, ini agak hujan kali aja suaranya bocor ya. Untuk Clayface, apakah akan hint ada Batman di situ? Karena kita bakal lanjut bahas Batman. Kita belum tahu banyak nih soal Batman. Tapi menurut gue cukup menarik sih kalau misalnya Batman itu figur yang berbeda. Paling nggak ini dari perspektifnya Clayface. Ya Pak, pasti kan musuhnya lah bisa dibilang kan. Mungkin Batman sebagai antagonisnya, atau Batman cuman figur yang Batman kayak sosok mythical gitu kan. Iya makanya itu menarik sih maksud gua. Makanya yang masih ditakutin atau apa gitu. Harusnya ya exposure pertama kita ke Gotham di sini. Iya, benar. Makanya itu yang gue penasaran. Dan karena
Arkham udah dimention di Peacemaker season 2 kayak apakah itu ngalut ke Clayface atau villain Batman lain? Dan oke, gue baru inget juga Clayface ini juga bukan pertama kali muncul, dia di Creature Commando sudah muncul, berarti kan karakter itu gitu kan, continuity dari situ. Dan di Creature Commandos buat yang udah nonton gitu ya, itu juga ada Batman cameo. Iya, dia gue lupa dia nangkep salah satu member si Creature Commandos-nya, tapi itu juga figur yang ada petir terus bayangan Batman. Jadi masih Batman tuh masih misteri di dunia DC. Urban legend. Iya. Mungkin di film ini bisa dibikin gitu. I kinda wanna see that though. Iya. Jadi ibaratnya kayak lo main Batman Arkham tapi jadi musuhnya gitu. Kayak lo ngeliat kayak dia ngumpet-ngumpet kayak masa-masa jebakan. Iya. Oke, itu yang sudah dikonfirm ya. Sisanya ini masih rumor, spekulasi. Walaupun udah di-mention sama James Gunn, tapi again kayak skripnya masih ditulis segala macam. Proses filmnya masih agak-agak belum confirm lah. Iya. Harusnya sih masih penulisan skripsi atau gitu-gitu kan, atau konsepnya gitu. Iya. Ya, oke. Wonder Woman itu ini sudah dikonfirm. Ini lu baru tahu di announcement yang dulu dia nge-reveal DCU kan nggak ada Wonder Woman. Yes. Yeah. Jadi untuk Wonder Woman ini mungkin gua sedikit aja lah gua ini ya, bahwa Wonder Woman itu udah di-confirm. Dan yang nulis Wonder Woman itu namanya ini dia Anna Noguera, which is dia juga penulis Supergirl kan? Iya, jadi si Anna Noguera ini dia yang penulis Supergirl. Lalu di saat yang bersamaan dia itu lagi nulis serial yang udah dikonfirm sama James Gunn duluan. Itu adalah Paradise Lost. Itu tentang Themyscira gitu-gitu. Jadi itu udah dikonfirm duluan. Abis itu ada Teen Titans. Titans film juga. Itu yang nulis juga si Anna ini. Tapi kira James Gunn minta si Anna ini untuk fokus Wonder Woman dulu. Jadi untuk Teen Titans, Paradise Lost itu setahu gua kayak di pushback sedikit. Ya, jadi untuk fokus Wonder Woman dulu gitu. Itu news atau rumor yang baru-baru ini ada gitu. Jadi ya Wonder Woman sih. Ya, terus hujannya makin deras nih ya kan. Ini kelahiran Wonder Woman nih yang di tanah segala macam, sudah Zeus. Gue ada ekspektasi buat Wonder Woman. Mungkin gue dulu ya. Kalau gue tuh pengen Wonder Woman yang stylenya itu kayak Superman kemarin gitu. Maksud gue karena kita ngelihat yang Gal Gadot itu kan lumayan dark lah pasti ya, Snyderverse. Gue pengen Wonder Woman yang cukup bright again as a hero, dan terus juga Wonder Woman yang gak pakai senjata. Jadi bukan Wonder Woman sebagai that warrior gitu-gitu, tapi Wonder Woman yang yang pakai ini terus pakai lasso of truth. Banyak kan yang dia senjatanya benar-benar hand to hand. Gitu. Itu invisible jet. You know what? Iya. Karena invisible plate it's going to works kalau stylenya itu yang kayak Superman, yang bright, yang comical gitu-gitu. Cuman sisi woman power, kalau Superman kan ya lebih that's real punk rock gitu-gitu ya. Tapi ini sisi yang beda aja untuk karakter. Lebih kuat di karakter Wonder Woman lah gitu, yang mungkin ya sebagai woman lagi sebagai apa ya, dia kan lebih berempati gitu-gitu lah. Jadi mungkin sisi itu sih secara karakter gitu. Itu sih kalau gue untuk Wonder Woman. Sisanya lebih comical aja sih dunianya. I don't mind Themyscira musuh-musuhnya. Gue sih rada pengen lihat sisi kayak magic ya sih. Kan ini kan kayak Themyscira juga. Wonder Woman kan karakter yang rada-rada paralel ke sihir DC gitu lah. Iya, dewa gitu-gitu juga kan, god. Ada Cersei juga kan penyihir. Wonder Woman sendiri kan juga dia bisa nge-enchant hal-hal dengan Amazonian magic. Gue gak tahu itu apa. Tapi dia bisa. Oke. Ya man, karena Superman udah nge-establish bahwa empathy is punk rock. Yes. Wonder Woman is the empathy character. Iya. Itu maksud gue itu tuh. Iya. Jadi gue mau lihat itu yang di highlight. Untuk superhero yang perempuan gitu ya. Iya. Woman power, girls power. This is the embodiment of that. Kita udah banyak ngelihat misalnya di Marvel ya. Ya kita udah Captain Marvel, ada Scarlet Witch, gitu kan. No guys, this is the true OG man. Jadi itu yang jujur gue pengen. Ini waktunya. Ini nggak out of touch. Ini nggak sosok ini superhero yang perempuan gitu. Enggak. Emang ini waktunya. Woman superhero ya ini. Gitu. Menarik. Terus satu lagi gue terakhir. Harapan gue untuk Wonder Woman. Acting.
Kalau no. yang memeranin bisa acting udah gitu. Bisa jadi Wonder Woman dan banyak karakter layer dalam karakternya gitu loh maksud gua. Ya itu karena butuh ya berempati gitu loh, butuh kayak kita bisa merasakan as a viewer gitu. Ada layers, ada iya gimana ya? Depth lah, emotional depth, iya gitu lah. Range bahasanya iya. Kalian no. Terus apa yang Give Me the Stone, tau gak? Oh itu yang kedua ya? Iya di kedua iya. Yang si Pedro Pascal. Iya. Gue nonton sih. Gue juga enggak. I've seen the clips. You have to give me the stone. Oh man. Like, what? Is this urgent? Like I don't feel it. I don't. Ini urgent man. Ini urgent ya. Okay. Emergency. Okay, in the next is the main one. Batman, The Brave and the Bold. Ini udah masuk ke rumor segala macem. Iya. In development, jadi kita belum tahu banyak. Ini mungkin karakter atau cerita yang orang dari sekarang pun walaupun belum ada konfirmasi apapun dari James kan orang udah kayak banyak yang ngomongin lah ibaratnya. I mean it's Batman, right? Iya. Yeah. Dan kalau dari gua, yang pertama gua berharap ini bukan Batman yang Matt Reeves. Bukan Batman and the Batman. Itu biarkan dia jadi cerita hal sendiri. Gue pengen Batman yang baru again. I don't mind, nggak apa-apa. Terus gue pengen Batman yang akhirnya, guys, Batman yang lebih fantastical Batman. Tahu nggak termnya? Lebih kayak sci-fi high science. Lebih ke kayak dia punya udah established lah dia itu Batman. Iya dia itu established Batman. Dan maksud gue kayak dunianya itu nggak usah yang terlalu realistis. Nggak terlalu grounded. Dan kayak grounded. Gadget dia lebih ke hal-hal kayak mati. Oke, nggak apa. Yang gadgetnya lebih banyak kayak ada Batplane lah, ada apalah. Iya, dan maksud gue bisa banget gitu. Walaupun jangan sampai kayak yang Batman 97 ya, enggak. Jangan gitu. Tapi jangan gitu juga. Iya. Gini, gue tetap pengen Batman yang dark pastinya. Yang ya serius lah gitu, nggak kayak bright lucu kayak Superman, nggak. Cuman secara look, secara konsep nggak perlu yang grounded atau realistis gitu secara karakternya kayak di komiknya juga gitu. Maksud gue udah high tech. Gue mau lihat di Batcave tuh udah kayak 10 komputer. Iya bener banyak banget. Itu cuma ada satu lantai lantai gitu, terus ada komputer. Iya. Entah mungkin ada yang I don't know why yang kayak ada patung dinosaurus ya. I still don't know. Koin gede itu. Koin gede gue gak ngerti. Joker. Karena alasannya kenapa gue pengen Batman yang lebih fantastical dan comic book-ish, karena udah cukup guys, ya kan. Batman yang realistis atau grounded atau yang kayak real gitu ya. Kita udah ngeliat itu berkali-kali, nggak berkali-kali banget sih, tapi kita udah dapat itu di Christopher Nolan trilogi, and I think it's enough gitu. Apalagi sekarang ada The Batman, which is a good movie by the way buat gua. Tapi ya udah gitu, we already got that gitu. Sekarang let's try untuk Batman yang lebih comic book. Dan karakter-karakternya menurut gue secara penampilan tuh ya lebih over the top, maksudnya lebih out there aja, nggak harus realistis. Maksud gue kayak aja costuming gimana gitu, make it work. Dan Batman soalnya tuh karakter yang lu bisa bawa dia grounded banget atau lu bisa bawa dia ketemu superhero lain tuh masih nyambung. Batman tuh karakter versatile banget. Bat Family, gue pengen lihat Bat Family. Ada Robinnya segala macem. Karena kayaknya gue nggak akan bisa deh nunggu lama-lama lagi kalau mulai Batman dari dia sendiri dulu. Takes 10 years bro untuk akhirnya jadi ada Bat Family. Jadi dengan adanya Superman yang langsung dunianya udah jadi gitu kan, kenapa nggak Batman juga gitu. Itu sih yang gue pengen lihat. Gue cuma nulis di notes gue ini jangan bikin tua. Not old man. Gue butuh lihat Batman di prima dia loh. Prime Batman kita ada kayak Pattinson kan masih muda banget, masih starting out. Batfleck udah tua banget. Kayak agak see him in his prime man. Batman it's Batman. Dia tuh mythical. Dia tuh meta human man. dia tuh meta human man. Come on. Lo nggak lihat tuh komik-komik Batman tuh some of the most insane stuff. Kayak Dark Knight's Metal gitu-gitu. Iya. Aduh itu udah kejauhan itu. Itu kayak Batman is an insane karakter. Iya. Di komik. Iya, maksudnya mau sampai kapan gitu. Ini kelamaan kalau dari awal lagi nyampe ke situ. Bikinnya kayak udah punya Bat Family, udah punya Nightwing segala macam. Iya, bisa sih menurut gue. Harusnya bisa sih. Robinnya Damian. Dan Batman tuh
walaupun dia udah ada Bat Family, Nightwing juga dalam prime gitu kan, prime age lah bisa dibilang. Tapi tetap Batman yang paling hebat gitu di antara mereka. Itu yang gue pengen lihat. Jadi bukan udah tua gitu nggak ya? Yeah, man, gods and monsters. He's counted as a god, man. Gods and atau monsternya juga bisa. It's both, bro. It's both. Yeah. Oke, terus untuk Batman ini banyak banget yang lagi rame itu fan castnya Batman. Brandon Sklenar ini lagi rame banget karena ada foto dia, he's like Jack, badannya jadi gitu kan. Entah kenapa gitu ya, di saat orang lihat foto itu, mungkin karena pas Superman lagi keluar, mungkin jadi kayak DCU lagi banyak dibahas gitu. Jadi orang pada ini Batman ini cocok banget nih gini-gini gitu kan. Dan somehow rumor-rumor ini tuh sampai kayak ini yang bener gitu. Ini yang kayak paling deket gitu. Yeah. Padahal setahu gua emang Batman tuh belum di cast sama sekali, masih dalam writing gitu-gitu sih. Jadi masih jauh sih menurut gua. Walaupun ya secara looks badan gitu sih emang ya oke sih gitu ya. Dan suaranya juga agak berat. Iya. Tapi gua kayak belum pengen terlalu mikirin dan in a rush untuk Batman siapa yang cocok gitu. Mungkin kita bakal bahas di episode lain kali ya, khusus ya. Mungkin. Batman ya kan. Ya gitu, walaupun umurnya 35 sih. So it's prime age. Yeah, prime age. Iya. It's pretty good. Cocok buat kontrak 12 tahun. Iya. Oh, cuman gue ini sih kayak Batman big role. Iya. Peran yang sangat-sangat besar, dan kita ngelihat dari records bahwa aktor-aktor yang jadi Batman itu semua aktor besar dan sudah terestablish segitunya untuk jadi Batman. Termasuk Robert Pattinson buat gue. Iya. Kita udah tahu kualitas acting dia emang oke gitu. Setelah The Lighthouse. It's a big role Batman. Tapi who knows man, kayak Superman pun David Cornsweet kan relatif baru lah, dia belum yang gimana dan nailed it. Jadi kita nggak tahu sih, bisa juga si Brandon Sklenar ini. Next. We go to next nggak tuh? Apa ya? Mau untuk film sih mungkin mention aja, tadi gue udah bilang Teen Titans. Ya kan, again kita belum tahu, masih spekulasi. Mungkin kita bakal bahas di episode lainnya untuk Teen Titans. Kita ngayal-ngayal aja tuh next episode. Kenapa gue mau ada Bat Family di Batman, karena nanti bisa nge-segue ke Titans lewat Nightwing atau Red Robin. Terus di sini juga ada Bane dan Deathstroke. Itu gue masih what? Dari mana ya? Makanya what? Bisa keren sih karena Bane kan kayak tactical mastermind gitu kan. Cuman itu duo yang ceritanya apa ya? Bisa ada Bane sama Deathstroke dan film loh. I don't know. Exactly man, itu gue masih nggak tahu sih. Jadi kayak The Raid loh. Bane sama Deathstroke mesti keluar dari penjara atau Penadura. Terus action pack, choreographing. Bukan action doang. Action doang. Action doang. Just them keluar penjara. Oh my god. Escape dari mana? Escape dari penjara udah tuh. Anjir. You know, ada itu aja. Terus Swamp Thing ini juga masih in development. Swamp Thing itu termasuk yang sebenarnya udah James Mangold. Iya. Director ya? Sama writer. Wow. Iya, bahasa Indonesia apa? Logan. Oh, Logan ya? Yeah. Oh. Oke. Gue baru tahu. Oke. Iya, dan Swamp Thing itu yang kayaknya udah cukup lama rumor itu gitu ya. Dan ini termasuk yang genrenya horror juga. Gitu-gitulah, thriller gitu, Swamp Thing ya. Ya harusnya itu sih cocoknya. Cocoknya itu sih. Booster Gold. Hell yeah. Booster Gold itu dia. Ya, apa? Untuk Booster Gold? Iya, gue pengen sih. Ini karakter underrated. Iya. Bukan underrated sih, dia karakter yang lumayan banyak fans, tapi dia kan karakter emang kayak loser gitu. Jadi kayak bakal lucu sih. Komedi, tapi gue pengen ini jadi kayak ada awalnya loser joke komedi gitu, tapi berakhir dengan dia jadi underdog hero gitu lah. Ya oke. Ya, dan Booster itu kan karakter yang basically dia dari masa depan kan. Iya. Ya gitu-gitulah. Dan dia bukan siapa-siapa, dia kan kayak janitor gitu kan. Dia janitor nyolong time machine. Oh iya anjir gue lupa. Kayak culun gitu. Pasti dan karena dia udah tahu kayak masa depan akan gimana, punya robotnya si Skids yang ngasih tahu, dia bisa peran dia sebagai hero gitu, kayak ngeklaim bahwa I'm part of the Justice League. Iya. Buat gue udah paling cocok genre komedi sih menurut gue. Komedi udah itu aja. Terus Waller juga ada serinya. Waller itu ya
fokus dan aktornya tetap sama. Iya. Waller itu. Waller kan lagi agak-agak karakter kan lagi agak-agak di kecam gitu kan in universe gara-gara kita ketangkep di season 1 nya Peacemaker. Peace Walker. Metal Gear. Iya. Mungkin tentang itu kayak apa legal drama gitu kali. Legal drama bener. Legal drama iya, gitu. bener. Iya paling itu sih bener. Terus apalagi yang belum kita mention yang bisa aja sih. Main banyak ya. Banyak iya, cuman walaupun banyak masih itu ya rumor kita. Iya, Menurut gue ya gue belum pengen ngelok ini sih bakal ada gitu karena bisa jadi gitu, diganti atau iya, belum tentu maksud gue di cancel. Skripnya. Selama belum production belum sih. Iya. Production pun juga bisa tapi ya mudah-mudahan jangan gitu. Kalau kayak Mr. Miracle itu udah production? Belum Mr. Miracle. Masih... Nah iya itu kan rumornya juga bakal ada serinya Mr. Miracle dan dia animated series ya. Ya. Gitu. Dan dia akan diproduce dan supervise sama Tom King. Tom King sendiri ya. Tom King itu ya salah satu penulis komiknya Mr. Miracle gitu kan, which is one of the best sih buat gue. Komiknya Tom King yang Mr. Miracle. Iya. Dan gue pengen banget sih kalau gue pribadi ya. Itu gue udah sering ngomong kalau gue pengen banget ceritanya Mr. Miracle atau New Gods gitu-gitu. Apalagi animated series menurut gue, aduh itu seru banget sih. Nggak harus terlalu repot-repot live action menurut gue animated juga buat gue cukup karena konsepnya gitu-gitu udah menarik. Cuman ya kita belum tahu banyak sih soal itu. Iya. Udah sih. Terus ada Blue Beetle, this guy right here. Yeah. Blue Beetle mungkin bakal ada serinya juga. Itu juga masih rumor. Come on, have him back. Hai nih. Si Miguel Diaz. Miguel Diaz solo. Iya. Itu udah cocok banget castingnya. Itu udah cocok ya. Iya. Udah dia aja lah. Udah dia aja. Udah. Blue Beetle. Iya. Oh terus ada gue ngeliat meme gitu postingan save him gitu loh kayak. Oh iya. Iya maksudnya James Gunn save him. At least save him gitu. Iya makanya. Terus udah sih gue paling yang tadi kita sempat obrolin off ini ya, off cam dynamic duo. Jadi Jadi bakal ada, ini benar-benar masih rumor. Gue nggak tahu benar apa enggak gitu kan. Jadi bakal ada rumornya seri namanya dynamic duo. Karakter yang terlibat itu si Robinnya Dick Grayson dan Robinnya Jason Todd. Iya. Which is like gue belum pernah denger duo ini. Mereka bareng. Dan menariknya seri ini tuh puppet bahasanya? Puppet animation gitu. Jadi entah mungkin yang stylenya kayak stop motion kayak Caroline gitu atau beda, gue nggak tahu. Tapi bakal itu jadi menarik tuh. Dan ya itu bakal mungkin mini seri, gue nggak tahu. Tapi mungkin bakal just like interesting project. Tapi mungkin nggak terlalu berhubungan sama DCU ini, gue mungkin tahu. Hal sendiri lah. Dan lu juga baru denger kan? Iya random banget. Random banget kan. Alright. Itu dia project-project DCU yang udah dikonfirm dan masih rumor, ya kan? Iya. Buat lu deh, yang lu paling pengen ada dari semua itu. Top 3. Dari yang udah confirm dan jangan confirm. Oke, in general lah. Semua deh yang confirm dan rumor, which one like top 3 lu? Oke. Kan nomor 3 Booster Gold. Oke. Karena gua udah bisa ngeliat kayak dia bakal ngefitin gimana di dunia si James Gunn. Kedua siapa ya? Nah ini nih gue rada bingung. Oh, you know what? Fuck it. Kedua Batman. Yeah, Brave and the Bold. Yeah, kedua Batman. Karena gue pengen lihat Batman yang lebih sci-fi, lebih kayak fantastical, kayak yang lo bilang. Yeah. Give me the shark repellent spray. Maybe not that. Okay. The bat to see. Maybe not that, tapi ya oke. Tapi gue pengen lihat Wonder Woman sih. Gue pengen mereka nge-nail. Nomor 1 Wonder Woman. Oke. Gue pengen mereka nge-nail Wonder Woman karena she's the heart of the DC. Yes. Alright. Ini Superman is hope, Batman is fear, Diana is like a heart, man. Makanya. Gila. The Trinity. Bener-bener. Superman. Gue pengen kayak the definitive Wonder Woman movie gitu. Yang nggak cuman kayak woman out of time terus bingung kayak yang Gal Gadot itu doang karakternya. Walaupun ada aspek itu juga tapi kayak she's more than that kan. Itu sisi buat
humor ya, funnya aja ini kayak bingung-bingung, tapi kan as a hero gitu-gitu. Oke, itu top 3 lu ya. Oke, gue ya, gue juga belum mikir sih. Oke, number 3. Wait, let me think. Nomor 3 Wonder Woman. Wonder Woman juga. Tadi yang seperti kita bahas tadi ya, Wonder Woman yang as a hero, terus lebih berempati gitu-gitu dan lebih dunianya yang lebih ya udah out there aja, udah yang kayak Superman gitulah stylenya. Tapi versi Wonder Woman ya, tapi kayak musuh-musuhnya gitu-gitu yang ada godnya, magicnya gitu-gitu. Ya gue pengen lihat semua sisi itu sih. Kedua Batman, Brave and the Bold. Walaupun again ini benar-benar masih ngebayang-bayangin doang, masih misteri banget. Dan yang nomor 1 gue ya mungkin karena udah lebih jelas dan gue suka approach-nya itu Supergirl. Pastinya karena dunianya sendiri itu. Jadi fresh pasti. Itu pasti fresh lah dunianya, segala macam ceritanya. Dan menurut gue di saat seperti itu biasanya James kan lebih bagus kayak Guardian of the Galaxy gitu-gitu. Kita nggak tahu, dia lebih bisa liar lah. Lebih punya freedom. Iya itu sih. Ya itu top 3 gue yang paling gue tunggu sejauh ini. Silakan komen kalau kalian gimana, project-project DCU apa yang kalian pengen tunggu gitu kan. Silakan komen aja top 3 bebas. Dan mungkin kayak rumor-rumor apa, spekulasi kalian, bayangannya seperti apa gitu kan ke depannya, silakan aja komen di bawah gitu. Dan ya itu sih, mungkin nextnya buat topik DCU kita bisa bahas tadi ya, pendapat kita yang lebih ngayal aja kali ya. Iya, lebih spekulasi. Kayak gak usah spekulasi sih, kayak what we want lah. Iya, yang what we want. Nanti tunggu aja tuh episode itu, kita bakal bikin wishlist sih. Wishlist apa kayak udah pokoknya apa aja. Dan ya itu aja untuk episode kali ini. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa ya subscribe, like, share, komen segala macam. Dan ya see you in the next episode. Time out. Nah itu dia.